Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pagi ini suasananya seger, asri, karena tadi malam itu hujan deras ya teman-teman semua. Suasana paginya sangat enak. Alhamdulillah ya kalau kita menyadari besarnya manfaat bangun pagi itu ya, pasti berat loh bagi kita untuk meninggalkannya. Bila kita mengetahui manfaatnya besar, kita akan termotivasi untuk meninggalkan kebiasaan bangun siang ataupun tidur ba'da subuh. Alhamdulillah ya teman-teman semua, Bunda bersyukur punya aktivitas yang membiasakan untuk bangun pagi. Selain ibadah malam sebelum subuh atau tahajud, selanjutnya beraktivitas sambil menunggu waktu subuh. Jadi kita bisa terbiasa bangun pagi, berburu rezeki dengan bangun pagi. Mengutip dari orang tua bijak yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, yang memberikan nasihat kepada putranya yaitu Luqman Al-Hakim. Seperti ini ya teman-teman semua, wahai anakku, jangan sampai ayam jantan lebih cerdas daripada dirimu. Ia berkokok pada akhir malam, sementara engkau tertidur pulas. Tapi di sini ayam dan semua binatang di alam semesta ini kan tidak akan dimintai pertanggungjawaban ya terhadap usia yang telah dihabiskan di dunia ini. Mereka tidak dibebankan memikul kewajiban di pundaknya. Sedangkan kita para manusia adalah makhluk Allah yang penuh risiko ya teman-teman. Segala perbuatan kita baik ataupun buruk akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban jawabnya. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Fussilat ayat 22. Allah berfirman, Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman, ternyata begitu besarnya dan begitu dahsyatnya ya kalau kita bangun pagi. Semoga apa yang kita kerjakan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah, manfaatnya bisa diambil di dunia dan hasanahnya bisa kita nikmati di akhirat. Karena Rasulullah itu pernah bersabda loh teman-teman, dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami, Rasulullah bersabda, kedua kaki seseorang tidak akan bergerak sebelum ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa ia rusakkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi ya teman-teman, ternyata kita hidup di dunia ini harus mempertanggungjawabkan segala apa yang kita berbuat, entah itu baik ataupun buruk. Pertanggungan jawab di akhirat itu sangatlah berat ya teman-teman. Segala perbuatan kita akan dikupas habis di akhirat nanti. Itulah sebabnya ya teman-teman, di antara orang-orang soleh itu banyak yang mengeluhkan seandainya bisa mereka tidak ingin dijadikan sebagai manusia. Seandainya bisa, pada hari kebangkitan nanti mereka menjadi benda lain asal bukan menjadi manusia. Oh ya, itulah sekelumit
ilmu yang Bunda bagikan kepada teman-teman ya, karena kebiasaan Bunda itu ya, kalau misalnya sewaktu memasak ataupun beraktivitas di rumah itu Bunda biasakan dengan mendengarkan kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah ya. Semoga teman-teman pun bisa termotivasi ya, karena itu sangat bagus untuk gimana ya, menenangkan hati, agar hati kita itu lebih tertata, sehingga dalam menjalani hidup ini kita lebih banyak bersyukur ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tuh Bunda tuh lagi sambil olahraga pagi lah di sekitar rumah, karena Pak suami sedang mengantarkan dagangan Bunda ya ke sekolah-sekolah ya. Seperti biasa, menjemput rezeki di pagi hari, manfaat bangun pagi ya teman-teman. Nah, karena cuaca di tempat Bunda itu ya, itu setiap hari itu hujan loh teman-teman. Pagi hujan, sore hujan, dan alhamdulillah ya, hujannya itu membawa berkah. Jadi tanaman-tanaman itu seger, dan walaupun cuciannya nggak akan kering-kering, tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Nah itu ibu saya tuh mau belanja, karena nanti itu kita akan memasak oseng pepaya. Kebetulan pepayanya itu matang, tapi nggak matang-matang gitu loh, agak mengkel gitu loh teman-teman. Nanti mau bikin oseng sama ibu. Jadi nanti sehabis menyelesaikan aktivitas ini, kita masak bareng-bareng di rumahnya ibu, memasak oseng pepaya. Ayo teman-teman semua, apakah di tempat kalian juga cuacanya sama ya kayak di tempat saya ini? Saya ini tiap hari hujan. Di tempat teman-teman hujan enggak ya? Nah, kali ini Bunda akan melanjutkan aktivitas ya. Bunda mau memasak karena menyiapkan bekal untuk Pak suami nanti berangkat kerja. Jadi suami Bunda itu ya, kalau kerja itu untuk makan siangnya itu bawa bekal. Tiap hari Bunda itu menyiapkan bekalnya. Alhamdulillah ya. Ini siang hari itu alhamdulillah udaranya sejuk, seger, tapi udah mulai panas nih teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa mengeluarkan cucian kita, dijemur sebentar supaya kena angin-angin gitu ya, kering nanti. Pak tukangnya, Pak Parno, Mas Parno lagi sarapan. Sarapannya mantap. Pripun sarapannya? Mantap nih. Mas Indro. Madang Mas. Sapi kok jenderal nah cepet habis. Ojo pada ambil Kanjeng Nabi Muhammad kae ora. Dene wong mangan. Kondang ben sehat, balik kerja semangat. Dilongkas poso mboten arep maem pagi-pagi. Dah nih Pak tukang yang baik hati. Dan benar saja ya teman-teman, cuaca hari ini memang sangat cerah. Mataharinya bersinar terang. Semuanya sangat senang mengeluarkan semua cuciannya yang sudah dari kemarin-kemarin gak kering-kering ya teman-teman. Dan ini ibu saya pulang dari belanja. Dan itu tetangga saya yang mempunyai usaha kulit juga menjemur kulitnya di terik matahari ya teman-teman. Pokoknya dengan cuacanya yang cerah begini, mereka semuanya dimanfaatkan untuk menjemur. Jemuran kulitnya banyak banget nih. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I
talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. Dan sekarang saatnya akan memulai memasak oseng pepaya. Ini ibuku lagi nanem apa ya, benih labu siam teman-teman. Tadi tuh bapak dapat dikasih orang itu yang udah tumbuh tuh, kemudian ditanam ibu itu. Nah, ada yang kecil seperti itu tuh nggak ditanam, nanti buat direbus saja buat lalapan sambal terasi. Dan ibu juga mengambil bumbu pon-pon dari kebun sendiri ya teman-teman. Itu ibu lagi mengambil lengkuas nih, pohon lengkuasnya. Jadi ibu itu rajin banget ya nanam-nanam seperti itu. Kemarin tuh yang di sini tuh ibu tanami sayuran tapi udah dibersihin. Nah ini ya teman-teman, untuk membuat oseng pepaya itu bumbu-bumbunya itu ada cabai merah, cabai hijau yang dipotong kecil-kecil, kemudian itu lengkuas yang diambil dari kebun tadi, bawang pre, bawang merah yang diiris kecil, bawang putih yang diiris kecil, lalu dioseng-oseng. Nah itu santannya ya teman-teman, santannya nanti mau buat nasi kuning, karena rencananya nanti sore itu kita itu ada acara makan bersama di rumah ibu, karena keponakan saya Graciela itu lagi ulang tahun ya teman-teman. Jadi nantikan video berikutnya itu ada ulang tahunnya Graciela ya. Nah ini ibu udah menggoreng berambang bawang merah ya, yang nanti buat taburan oseng pepaya itulah teman-teman. Nah ini ibu mulai memasukkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Semua bumbu-bumbunya itu dimasukin, dioseng sampai matang. Seperti itu. Telenanya ibu itu unik ya teman-teman, kayak dingklik. Tahu nggak dingklik teman-teman? Kalau di desa itu namanya dingklik, terbuat dari kayu. Tapi itu sama ibu, telenanya itu dibuat seperti dingklik, tapi bukan dingklik, itu telenan teman-teman. Nah kemudian pepayanya itu dimasukin, nanti bumbu-bumbunya yang daun itu ada daun salam, daun jeruk, dan serai. Nah lalu dioseng ya teman-teman. Setelah bumbunya tadi layu, cantik banget ya tampilannya. Itu pepaya mengkal ya teman-teman, soalnya nggak matang-matang jadi disayur aja. Itu pepaya California, tampilannya cantik, enak loh oseng pepaya itu. Coba kalau teman-teman itu di rumah punya pohon pepaya ya, manfaatkan buahnya. Selain untuk dibuat buah dimakan, gunakan juga untuk sayuran seperti ini. Enak sekali loh teman-teman. Kemudian atasnya itu bisa dikasih
suiran ayam goreng gitu. Wah, enak banget pokoknya. Nasinya anget-anget dinikmatinya. Pokoknya dijamin teman-teman itu akan nambah lagi nasinya. When all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long. Dan nanti ya teman-teman, setelah ini osengnya itu udah empuk, nanti kita tuangi dengan kecap manis, jadi semakin menambah nikmatnya oseng pepaya ini. Sekian dulu ya teman-teman semua video Bunda kali ini, semoga bermanfaat dan memotivasi semua teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, di subscribe, like, dan komen, share ke media sosial kalian semua. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video Bunda berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.